Baik, perkenalkan nama saya Sanjay Dahlan M. Purba dengan NIM C0D023049. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang mengisi SPT online untuk pribadi dan badan. Sebelum kita masuk ke pendahuluannya dulu. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi perpajakan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan pajak secara online melalui platform e-filing. Sistem ini memungkinkan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara daring tanpa harus ke kantor pajak. Pelaporan pajak secara online bertujuan untuk memberikan kemudahan akses, mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pelaporan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan perkembangan teknologi informasi, pelaporan pajak secara online menjadi solusi yang tepat untuk mempermudah proses administrasi perpajakan bagi seluruh pihak yang terkait. Selain itu, ada e-filing juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan data pajak secara lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mempermudah wajib pajak pribadi, tetapi juga berdampak pada badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan lebih kompleks. Namun meskipun sudah diimplementasikan, masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memanfaatkan layanan ini secara optimal. Jadi, surat pemberitahuan tahunan, apa itu surat pemberitahuan tahunan? Jadi surat pemberitahuan tahunan itu, atau disingkat SPT, adalah dokumen resmi yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang telah dilakukan dalam 1 tahun pajak. SPT berfungsi sebagai media komunikasi antara wajib pajak dengan otoritas pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam SPT, wajib pajak melaporkan pendapatan, pengurangan, pemotongan, dan kewajiban pajak lainnya untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau lebih bayar. Secara umum, SPT terbagi menjadi 2 jenis: SPT tahunan untuk pelaporan tahunan pajak penghasilan, dan SPT massa untuk pelaporan berkala, bulan atau triwulan, tergantung jenis pajaknya. SPT tahunan merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik pribadi maupun badan usaha, sebagai bentuk pelaporan pajak penghasilan. Jadi jenis wajib pajak itu ada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan usaha. Dasar hukum pengisian SPT online. Pengisian SPT secara online diatur dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam hukum ini mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan peraturan lain yang mendukung pelaporan pajak secara elektronik. Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan aturan terkait pelaporan pajak melalui e-filing, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memberikan legalitas, panduan, dan kewajiban bagi wajib pajak agar memanfaatkan layanan elektronik DJP dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak secara cepat dan aman. Jadi manfaat SPT online, manfaat mengisi SPT online. Bagi wajib pajak itu ada kemudahan akses, efisiensi waktu, dan dokumentasi otomatis. Kalau bagi pemerintah itu datanya terintegrasi, pengawasan yang lebih baik, pengurangan beban operasional. Jadi kita masuk ke proses pengisian SPT online. Pertama itu langkah-langkah mengisi SPT pribadi online. Langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Persiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti nomor pokok wajib pajak, bukti potong pajak misalnya formulir 1721 A1 dan A2 dari perusahaan. Yang ketiga,
bukti pembayaran pajak lainnya jika ada, serta data penghasilan lainnya yang akan dilaporkan. Proses pengisiannya itu seperti ini. Login ke e-filing DJP online, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Pilih menu e-filing di dashboard, pilih lapor, dan lanjutkan ke e-filing. Pilih jenis SPT, pilih formulir SPT yang sesuai dengan penghasilan wajib pajak pribadi. Biasanya formulir 1770 SS untuk pegawai tanpa usaha, atau formulir 1770 untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha. Isi formulir SPT, masukkan data penghasilan, potongan kredit pajak, serta informasi lain yang diminta. Kalkulasikan dan simpan. Setelah data lengkap, sistem akan mengkalkulasi pajak yang harus dibayar atau lebih bayar. Kirim dan terima bukti laporan. Setelah selesai, kirim SPT dan tunggu bukti lapor yang akan dikirim ke email terdaftar. Kalau untuk badan, langkah-langkah mengisi SPT badan usaha online. Untuk wajib pajak badan usaha ini, pengisian SPT-nya membutuhkan dokumen-dokumen berikut: NPWP badan usaha, laporan keuangan, bukti pemotongan dan pembayaran pajak seperti formulir 1721, data penghasilan dan pengeluaran lain yang relevan untuk menghitung pajak. Langkah-langkah mengisi SPT untuk badan usaha melalui e-filing. Login ke DJP online, pilih jenis SPT badan, isi data penghasilan dan pengeluaran, isi laporan keuangan, kalkulasi dan simpan, kirim dan terima bukti lapor. Jadi kesimpulannya itu, pengisian surat pemberitahuan tahunan atau disingkat SPT secara online melalui layanan e-filing merupakan langkah signifikan dalam mendukung efisiensi dan transparansi perpajakan di Indonesia. Dengan adanya layanan ini, wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha dapat melaporkan pajak penghasilan mereka dengan mudah, cepat, dan dapat dilakukan dari mana saja. Proses pengisian SPT online dimulai dengan persiapan dokumen yang diperlukan, login ke sistem e-filing, pengisian data yang sesuai, hingga pengiriman dan penerimaan bukti lapor. Bagi wajib pajak pribadi, proses ini relatif sederhana. Sementara itu, bagi badan usaha, proses ini mencakup pengisian data laporan keuangan dan dokumen lainnya yang lebih kompleks. Pentingnya pelaporan SPT tepat waktu ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga menghindari sanksi atau denda administrasi yang dikenakan akibat keterlambatan melalui e-filing. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan solusi praktis untuk memungkinkan wajib pajak untuk lebih patuh dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak nasional. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.